Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mereview sebuah rumah yang tipe courtyard. Ini saya berada di perumahan Daisan di Tangerang. Ini adalah episode pertama saya untuk mereview rumah. Hari saya naik dulu ya. Nah, jadi tipe perumahan ini berada di atas ya. Nanti kalau sudah jadi di bawah ini untuk akses mobil. Nah, untuk di atas di sini seperti ini. Bagus ya. Ini untuk tampak depannya teman-teman ya. Jadi di depan dikasih seperti ini tanaman pucuk merah ya. Jadi kalau teman-teman mau merawat tanaman pucuk merah harus sering dipotong. Jadi nanti dia tetap pucuk merahnya dia akan muncul kembali. Nah, untuk di bawah dia dikasih kanstin sama batu-batu koral. Nah, ini bagus banget ya. Posisi di samping dia dikasih gutter, dia diturunkan sekitar 2 cm untuk mengalirkan air ke floor drain. Karena di bawah ini sebagai jalan ya. Pintu masuk dari tipe yang courtyard ya. Kalau kita lihat yang di atas ini ada besi ya, ini besi untuk kanopi. Jadi untuk kacanya dia menggunakan kaca tempered, sehingga kalau pecah kaca tempered itu nggak langsung hancur ya. Ini pintu masuknya dibagi 2 ya swingnya, ada yang besar ada yang kecil. Ini pakai besi ya, ini besi dan ini yang kayu. Terus dia disilen pakai warna abu-abu tua. Nah, kalau kalian buka pintu bisa pakai yang kecil atau sekalian buka dua-duanya. Teman, ini dia menggunakan batu andesit. Terus di sini ada gardennya. Sini garden, sini garden. Ini semen, di semen biasa bisa. Terus ini batu koral-koralnya untuk kisi-kisinya. Nah, ini bisa menggunakan besi hulu 2x4. Saya mulai dari yang area sini. Ini warna coklat. Ini permainan pakai semen ya, dinding semen. Kemudian yang ini dia pakai aluminium powder coating coklat. Kemudian di sealant warna hitam. Jadinya cakep banget ya, dia full dari bawah sampai ke atas. Untuk si kaca dia pakai tempered, di bawah ada logonya. Nah, jadi pintunya pintu sliding ini. Ruang tamu luar biasa ya, konsepnya ala Jepang semua pokoknya. Saya mulai dari lantai ya. Jadi lantainya ini dia menggunakan parket. Ini menggunakan parket, dia yang dipasang susun siri, jadi masangnya kayak susun siri bata. Terus di sini dia ada dinaikkan levelnya sekitar 15 cm. Ini menggunakan HPL, ini menggunakan bahan seperti kain.
kemudian di sini ada tempat duduk. Teman-teman kalau mau pesen tempat duduk itu saran saya dicobain dulu, dia menurut teman-teman enak apa enggak. Kalau ini enak. Nah, kemudian yang terpenting di depan ini kan ada TV ya. Diusahakan kalau kita mendesain suatu ruangan itu TV dengan mata kita itu selevel. Jadi kalau kita duduk itu nggak terlalu begini atau nggak terlalu ke bawah. Jadi levelnya itu harus pas. Jadi kalau bahasa kita bisa menyebutnya eye level. Jadi segini. Ini mantap sekali ya. Dan di depan dikasih meja kecil. Ini untuk ngeteh. Nah, meja sendiri ini dari HPL ya teman-teman. Dari HPL, sudutnya dipotong seperti ini, dia adu manis. Nah, jadinya ruangan ini cakep banget ya. Nah, terus untuk area belakang, dia dikasih sebuah bingkai Bigora. Nah, ini bisa finish dengan HPL. Terus dikasih lukisan, kalau lukisan konsepnya Jepang ya seperti ini, dia ala Jepang. Untuk plafon menggunakan HPL. Ini finishnya HPL. Kemudian ada up ceilingnya. Up ceiling itu naik ya teman-teman. Kalau turun itu kita biasanya nyebut drop ceiling. Jadi plafon, kemudian plafon yang bawah dia di finish pakai HPL, warnanya ke coklat muda, dikasih lampu sport. Jadi lampu sport ini teman-teman bisa arahkan dia mau sport kemana. Kalau teman-teman ingin sport ke area sini, dia tinggal ditekan bagian ujungnya, dia akan menuju spot yang kita inginkan. Nah, terus di atas drop ceiling yang ini itu kan ada permainan lagi yang kisi-kisi dengan HPL, itu menambah kesannya yang semakin cakep sekali ya. Kemudian yang terakhir di atas baru dia pakai plafon gypsum. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini, kita lihat, nah seperti ini, yang tengah tidak ada lampunya, tapi secara lighting dia sangat memadai dan sangat bagus sekali. Di depan kan ada ruang tamu, di sini untuk meja makan. Jadi meja makannya didesain seperti di Jepang ya. Kalau setahu saya ini namanya adalah tatami. Mau nyobain ini senyaman apa sih kalau kita makan versi duduk ala Jepang itu. Nah, bagus banget ya kalau kita duduk makan. Jadi kita kalau mau ngobrol sama yang di area tamu itu level matanya nggak terlalu beda jauh ya. Nah, jadi di sebelah sini ada backdrop TV ya teman-teman. Kalau kita lihat dari desainnya, dia menggunakan HPL, dikasih ambalan-ambalan, ini bagus ya. Jadi setiap ambalan dia dikasih jarak seperti ini. Nah, dan di bawahnya ini ada LED, ini LED track light. Nah, jadi di LED dia ada lampu LED, kemudian ditutup sama akrilik. Ini bagus banget ya. Ini pakai HPL, belakangnya di finish pakai kain. Ini bawah dia dikasih lemari, tuh lemarinya. Dan yang paling saya suka lemarinya udah soft close nih. Nah, jadi kalau ditutup dia nggak jedor-jedor. Nah, sudah soft close dia nutup sendiri. Dan di belakang ini saya paling seneng untuk colokan-colokannya, dia nggak kelihatan semrawut ya, jadi bagus banget di sini. Saya lihat yang bawah dulu ya, dia dikasih nih pintu-pintu dan semua sudah soft close. Dia tutup. Untuk dapurnya teman-teman ya, jadi untuk dapurnya ini dia finish top table-nya, dia menggunakan solid surface yang bercorak agak ada yang coklat sama abu-abunya. Di bawahnya pakai lemari, dia ada 2 ambalan dan semua sudah soft close, bagus banget. Nah, ini untuk kompornya, ini kompor tanam ya, dia sudah menggunakan tipe ini Daika. Ini luar biasa mahal ini ya, bagus banget. Untuk nah, dia menggunakan yang tipe top counter nih, jadi dia di atas ini, di atas solid surface top table-nya. Ini layar angsanya, kalian bisa muter kalau misalkan kalian mau pakai air yang sebelah mana. Dan di belakang
tersedia jendela hidup. Nah, ini kalau masak kurang udara, kalian bisa pakai jendela yang di belakang, dan ini disediakan vertical blend. Nah, ini bisa diturunkan sesuai yang kita mau. Oke. Nah, ini semua jendela hidup ya. Nah, ini untuk kompornya, dia menggunakan kompor tanam. Di atas pasti disediakan cooker hood, karena kalau orang masak di dalam itu pasti panas, jadi ini untuk menyedot hawa panasnya. Nah, jadi di sudut seperti ini dia masih bisa menyediakan kulkas yang luar biasa besar ukurannya ya. Nah, di sini ada ambalan-ambalan diisi untuk gelas dan lain-lain. Nah, ini untuk lemari atasnya. Untuk ambalannya di belakang dia masih memberikan lampu LED ya, bagus ya. Nah, ini disediakan stop kontak. Kalau kalian di sini perlu untuk pemanas atau apa yang menggunakan listrik, kalian bisa pakai di sini. Masuk ke area toilet, jadi kusennya dia di profil sebagus ini ya. Dia menggunakan HPL yang motifnya sama seperti di ceilingnya. Oke, masuk. Nah, untuk di bawah lantainya dia pertemuan antara vinil dan si keramik ini, dia menggunakan batasnya stainless. Jadi ini untuk menandakan area basah dan ini untuk area kering, karena si vinil ini dia nggak bisa dipel ya. Jadi yang bisa dipel itu area sini. Nah, kemudian di sini, jadi wastafelnya dia memilihnya sangat bagus ya. Dia dipilih yang kotak karena ini kan minimalis ya. Jadi dia semuanya memakai yang kotak. Dia mereknya Toto itu merek yang bagus. Kemudian ini stop kontak, dia pinter ya. Stop kontak di area basah dia ditutup pakai ini. Nah, jadi kalau nanti ada area basah dia mau pakai stop kontaknya, dia masih posisi kering. Nah, kemudian dikasih cermin yang bulat dengan frame yang hitam, kemudian di belakangnya dikasih lampu LED. Nah, belakangnya ini backdrop dari cermin dia menggunakan HPL yang dimotif seperti ini. Dia ada naik, ada maju dan mundur seperti ini, seperti kisi-kisi ya. Di sini pemilihannya untuk finish dindingnya dia warna putih yang bercorak seperti ini. Ini bagus banget ya. Untuk lampu dia dipilih bolam. Nah, jadi ini seirama sama yang ini. Jadi bolam yang ini seirama dengan ini. Nah, di bawah wastafel dia masih dikasih ambalan-ambalan nih teman-teman. Kalau yang ini kenapa nggak bisa dibuka? Karena yang ini kan ada instalasi dari ini, ada layer angsa dari wastafel, jadi dia nggak bisa dibuka. Jadi cuma satu yang bisa dibuka. Ke area kamar mandi ya. Jadi pembatas antara shower sama kloset duduknya dia dikasih kaca tempered teman-teman. Jadi kalau kalian mandi, dia airnya nggak ke area sini. Jadi area ini tetap dijaga untuk kekeringannya. Nah, ini untuk showernya. Jadi shower ini bisa dinaik turunkan ini levelnya. Ini ke sini sesuai dengan tinggi. Kalau anak-anak kan dia bisa lebih turun, kalau orang dewasa dia kan lebih bisa naik. Nah, kemudian untuk area sini dia memilih finish dindingnya dia warna putih, dan yang ini dikombinkan tone-nya warna hitam. Bagus banget sebenarnya, bagus. Nah, ini ada pembatas antara area mandi, shower sama kloset. Jadi di sini sama sini itu ada level turun, karena untuk di shower itu kan kalau orang mandi kan banyak air, jadi supaya air itu nggak naik ke sini dia dikasih beda elevasi dan folder di ujung. Ini penempatannya sudah sangat luar biasa ya, karena foldernya sudah di ujung, jadi kalau orang keluar itu kakinya sudah mulai kering. Ini vertical blend. Jadi kalau siang hari kalian nggak mau pakai lampu, masih bisa pakai ini.
Ini ruang tidur yang pertama dari ruang tamu. Di sini diletakkan sebuah lemari yang kompak ya. Bentar, saya pengen ngerti. Oh, ini bukannya begini ya. Nah, di lemari ini dia dikasih ambalan-ambalan. Kalau dari atas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di ambalan yang bawah, oh ini setiap ambalan dikasih lampu LED ya teman-teman. Jadi kalau kalian buka lemari, walaupun kamarnya gelap, baju kalian masih tetap bisa kelihatan. Nah, ini finish dengan aluminium yang warna hitam, bagus banget ya, dipadukan antara coklat muda dan warna hitam. Jadi seperti ini. Ini udah soft close semua ya, luar biasa ini. Nah, jadi dikombinkan antara lemari kaca dan lemari yang khusus ambalan-ambalan. Nah, ini bisa buat kasih pajangan-pajangan atau kalian nyimpen tas dan lain-lain. Dan ini untuk lampu tidurnya dia memilih warna bulat ya, keren, sangat keren. Ini tatakan dari kredensa meja, dia menggunakan ini solid surface yang warna ini, dia stainless finish warna emas. Ini stainless. Nah, dan di sini masih ada, dia masih ada lemari untuk menyimpan baju. Jadi untuk tempat ini masih ada, ini motifnya sama ya kayak depan, sehingga saya ini fabric ya. Dan untuk plafon dia ada drop ceilingnya ya. Jadi yang ujung sama ujung itu sebenarnya sama, yang lain itu di drop ceiling, kemudian dikasih lampu spot satu di sini dan yang dua lampu downlight. Jadi dari akses dapur ini ada akses menuju atas dan ini akses menuju bawah. Saya ke bawah dulu ya. Nah, ini railing tangganya itu keren banget ya. Ini pakai besi 2 inch, kemudian ini kaca temperednya. Nah, terus untuk finish tangganya dia menggunakan HPL, dan yang bagusnya ini ada step nosing-nya ini loh. Fungsinya ini kalau orang turun tangga dia biar nggak kepleset, jadi masih ada kaki untuk berpijak di ujung sini. Kalau nggak ada ini dia kan pasti langsung biasanya kepleset. Jadi kalau kalian dari garasi parkir di depan rumah, langsung ada ruangan sebesar ini. Nah, ini adalah ruangan untuk nonton pribadi keluarga ya. Nah, sebelah sini ini ada lemarinya. Nah, jadi sistemnya dia ditekan, dia akan keluar. Ya, di dalam ada ambalan-ambalan dan finishnya ini warna abu-abu gelap. Kemudian disediakan area bar table. Kalian kalau mau nyantai sambil nonton film bisa duduk di bar table sambil ngobrol sama keluarga atau teman kalian yang kalian undang ke sini. Mantap kan? Nah, kalau ini dia sama, ini finishnya pakai solid surface. Kemudian di cover sisi warna hitam keliling. Oh, kita lihat semua kan seperti dinding masif ya, tapi ternyata ada pintu rahasia menuju taman belakang. Ini sangat dipikirkan sebaik mungkin ya teman-teman. Taman terbuka di belakang ya, jadi disediakan masih ada toilet, dia ada wastafel sama kloset, dan di sini, nah ini menurut saya digunakan sebagai kamar asisten rumah tangga. Masih sangat besar untuk luas areanya.
kamar anak laki-laki ya. Saya mau ke sini dulu jadi yang pertama ini namanya kamar anak cowok ya. Dia bisa dikasih figur-figur yang dia sukai. Contoh kalian kalau mau personal paper yang sudah ada gambarnya itu ada, tinggal kalian pilih. Nah untuk warnanya dia pemilihan tone-nya ini ya, agak ke ungu, campur putih sama abu-abu. Ini untuk lemarinya. Nah ini lemarinya, dia finish, ini duku ya. Ini finish cat duku putih, kemudian handle-nya warna hitam. Ini kasih ambalan. Nah dan semua sudah soft closing. Dan di bawah lemari dia dikasih, ini belakang sama bawahnya ya, dia dikasih HPL warna coklat seperti plafonnya tadi. Dan untuk si meja dia sama, ini finish duku putih ini. Nah, ini untuk lemarinya, ini swing ke sini, dia finishnya sama HPL ya, seperti warna backdrop, jadi masih seirama semua. Nah ini untuk tempat baju ya. Jadi biasanya kalau untuk tempat baju itu lebarnya 60 cm. Kalau kalian kurang dari 60 cm, bajunya akan susah untuk masuk. Kasih ambalan yang gede ini untuk bajunya ya. Nah ini nutup. Yang ini agak tinggi ya. Nah ini kalian bisa gunakan untuk barang-barang yang jarang dikeluarkan seperti koper dan lain-lain. Nah yang sebelah sini dia nggak masif untuk pintu semua, dan sebelah sini dikasih ambalan. Jadi bisa memajang sesuatu. Nah ini untuk action figurnya atau hobi anak-anak laki-laki itu seperti apa. Nah ini kamar untuk anak perempuan, dia dibikin compact seperti ini dengan tone pemilihan warna kuning. Ini backgroundnya warna kuning dan putih, dan di bawah tetap dikasih tuh LED, itu untuk mempercantik ruangan ya. Dan ini banyak. Nah ini bisa digunakan untuk menyimpan barang, menyimpan baju. Tuh. Ini semua bisa difungsikan dan dikasih tempat duduk untuk dandan. Mantap sekali ya. Nah ini lemarinya banyak ambalan yang bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang yang sangat banyak. Nah tetap dikasih jendela hidup ya, kalau pengen udara alami dia bisa lewat jendela hidup. Nah di sini ada sliding. Nah ini untuk menyimpan barang atau peralatan backup. Wah cakep banget ya. Jadi kalau nggak dipakai dia tinggal di sliding seperti ini. Nah ini ruang tidur utama ya teman-teman. Jadi kalau filosofinya dalam rumah tangga, semakin nyaman ruang tidur utama itu akan menunjukkan keberhasilan kalian dalam mengelola rumah tangga. Itu kuncinya ada di dalam sini.